Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan teman-teman pendidik dimanapun berada. Sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, tentu kita sudah mempersiapkan segala perangkat pembelajaran, dan tentunya kita sebagai guru ada yang dikatakan buku kerja. Nah, di video-video sebelumnya dan juga di kegiatan-kegiatan sebelumnya sudah kita bahas membuat daftar hadiah online, kemudian mengupload materi di Google Classroom, mengupload tugas, memeriksa tugas, dan juga membuat kuis. Nah, yang tak kalah pentingnya di dalam buku kerja guru tentu ada agenda kelas atau sering juga dikatakan catatan KBM. Nah, ini tidak kalah pentingnya buat kita semua guru, ini harus ada. Nah, dalam pembelajaran online itu kita coba buat menggunakan Google Formulir yang cara kerja kita sama dengan waktu kita membuat daftar hadiah. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita bekerjanya di Google Drive. Saya kira Google Drive Bapak Ibu juga sudah terbuka seperti ini, dan di foldernya kita menuju folder Classroom, supaya semua yang kita kerjakan tentang pembelajaran dimasukkan ke Classroom. Dan di sini kita buat lagi satu folder lagi khusus untuk catatan KBM. Itu bisa kita buat dengan klik kanan buat folder baru, atau juga dengan mengklik tombol baru kemudian buat folder baru, namanya kita buat catatan KBM, ya, seperti yang ada di sekolah saya biasanya di pertemuan tatap muka sebelum ada corona ini, namanya itu catatan KBM yang ada di dalam kelas. Nah, di dalam catatan KBM ini ada beberapa kolom-kolom yang harus kita buat, ya. Nah, ini kita buat catatan KBM. Tentu di dalamnya itu ada bagian pertama itu tanggal pertemuan, ya. Kemudian di sini kita klik, lalu kita buka di sini satu formulir baru. Kalau ini barangkali semuanya sudah biasa ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk membuka formulir baru. Nah, apa-apa saja kira-kira yang ada di dalam catatan KBM seperti yang ada di sekolah kita, ya. Barangkali Bapak Ibu di sekolah yang saya bekerja sekarang itu ada yang pertama itu tanggal pertemuan. Biasanya ada nomor, tapi nomor nanti otomatis kita buat, tidak perlu kita nomori karena di Google Sheet-nya ataupun di Excel-nya setelah kita download kita bisa buat nomor. Nah, di sini biasanya ada nomor, tapi kita tidak pakai di Google Formulir ini, langsung saja tanggal pertemuan, ya. Di sini judulnya dulu kita isi, yaitu judulnya sama dengan yang pertama tadi, catatan KBM. Karena ini dipergunakan untuk beberapa kelas, ya cukup ini saja kita buat judulnya, dan nama filenya langsung kita klik supaya otomatis terisi dengan catatan KBM. Atau ada juga yang membuat Bapak Ibu agenda kelas, nah boleh. Nah, apa yang perlu kita buat di sini, deskripsi formulir, ya silakan saja, bebas saja Bapak Ibu. Misalnya silakan isi catatan KBM ini, ya, catatan KBM ini bila Anda atau bila Bapak Ibu guru, bila Anda mengajar. Nah, contoh ini bisa dimodifikasi tergantung bahasa yang biasa dipergunakan di tempat Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, di bagian pertama ini, bagian pertama kita katakan ini bagian pertama, atau kalau di bahasa Inggris sering dikatakan
section ya. Di bagian pertama ini apa saja pertanyaan seperti saya katakan tadi. Yang pertama ini saya buat tanggal pertemuan ya. Nah ini tentu karena tanggal pertemuan ya, bulan lahir ya, otomatis ya, bulan, hari, dan tahun. Nah di sini kita wajibkan ya, sudah pasti ya, ini sudah biasa ya. Kemudian setelah ini kita tambah ya, kita tambah ini, kita klik tambah, kemudian tambah pertanyaan lagi ya, misalnya kita buat kelas ya, seperti format yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah saya ada langsung di situ kelas ya, di kelas berapa dia itu. Nah kelas yang sedang kita masuki ini bisa kita buat modelnya drop down ya, dan nanti ini kita bisa juga pilihan ganda. Contoh saya buat di sini 11 TAP1, kemudian 11 TAP2, kemudian 12 TAP1 dan 12 TAP2. Nah bisa saja banyak dibuat Bapak Ibu, dan ini yang perlu kita aktifkan nanti di sini. Ini bagian berdasarkan jawaban, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah ini harus kita aktifkan supaya apa, nanti Bapak Ibu kita mau buat bahwa catatan kelas ini dilengkapi dengan absensi. Nah absensi siswa langsung ada nanti di sini. Ketika kita klik, kalau kita preview nanti atau sudah diterapkan, waktu kita klik tab 1 maka dia akan menampilkan kelas 11 tab 1. Nah ini harus kita aktifkan. Nanti mana yang harus dibuka setelah kita buat untuk kelas berikutnya. Nah ini kita biarkan dulu, nanti akan kita lengkapi karena belum kita buat nama-nama kelas. Misalnya untuk punya saya ini ada 4 kelas, tentu yang harus saya buat tentu ada 4 bagian yang harus saya tambah nanti. Nah pertanyaan berikutnya setelah ini ya kita tambah sesuai dengan kolom yang ada di catatan kelas yang ada di sekolah kita. Tentu setelah kelasnya ada nama guru ya, nama guru ya, ini jawaban singkat saja. Kemudian ada NIP ya, bisa NIP, bisa NUPTK, bisa nomor induk guru lokal ya, atau apa saja, nomor ID guru terserah, mau nomor induk guru yang berlaku secara internal ya itu terserah. Ini tentu jawabannya adalah jawaban singkat angka, dan bisa kita wajibkan dan bisa juga tidak ya. Misalnya ada guru honorer di situ tidak ada, boleh ini tidak kita wajibkan ya. Nah, misalnya kalau beliau adalah PNS bisa dimasukkan NIP-nya. Tapi bila dia guru honor yang masih baru, NUPTK belum ada, dan sementara di sekolah itu tidak ada nomor induk guru ya, sembarang nomor sih bisa, tapi bisa kita nonaktifkan. Kemudian setelah ini di catatan KBM itu tentu yang paling perlu itu adalah mata pelajaran ya, mata pelajaran. Nah di sini bisa kita tulis, bisa kita buat jawaban singkat atau drop down atau pilihan ganda ya. Nah, drop down misalnya kita buat di sini seperti yang ada sama saya itu MPNK dan juga PKK contoh ini ya. Nah ini bisa juga kita buat dalam bentuk pilihan ganda supaya bisa orang lain untuk menambahkan yang tidak ada di situ. Nah, bila ini dipergunakan teman-teman guru yang lain, contoh kita buat di sini lainnya, nanti bisa diisi
karena di pilihan ini tidak ada. Bila banyak mata pelajaran Bapak Ibu bisa tambahi, tapi ya bila tidak ada di sini pilihan bisa diketik manual. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Nah, kemudian kita tambah lagi setelah ini ada KD atau materi ya. Pertanyaan berikutnya adalah KD strip materi pelajaran. Nah, ini bisa berbentuk angka. Contoh KD 31, KD 32, KD 41 tuh. Nah, bisa dijabarkan lagi dengan apa nanti di kegiatan pembelajaran ini ya. Kita buat di sini kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bisa dalam bentuk paragraf ya. Ada kegiatan guru, kegiatan siswa, makanya kita buat dalam bentuk paragraf dan ini wajib diisi. Ada kegiatan guru, misalnya guru membuka Google Meeting atau guru membuka Zoom, kemudian siswa bergabung, atau bahkan kegiatan sebelumnya sudah ada. Kenapa? 1 hari sebelum ini sudah direncanakan, maka bisa dituliskan di sini bahwa guru sudah merencanakannya, maka dibuatnya kegiatan guru yang pertama itu merencanakan di Google Calendar, kemudian membagi kode kelas ke siswa, misalnya 1 hari sebelum jadwal yang sudah dicatat di Google Calendar. Nah, itu termasuk kegiatan guru. Kemudian guru memberikan tugas, mengarahkan ke Google Classroom, lalu siswa mengerjakan ada aktivitas itu di sini kegiatan pembelajaran itu apa. Nah, kemudian setelah ini kita sampai di sini dulu untuk bagian 1. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini tadi kelas, karena kita saya katakan tadi bahwa ini akan langsung dituju ke kelas yang ada. Nah, maka di sini bukan ditambah pertanyaan tapi ditambah bagian. Tambahkan bagian atau add section kalau di bahasa Inggrisnya ya. Tambah bagian, tentu di sini yang judulnya adalah tadi di atas kelas 11 tab 1. Nah, di sini daftar hadir kelas 11 tab 1. Nah, ini kita tambah pertanyaan. Apa yang dibuat di sini Bapak Ibu? Kita buat di sini tetap saja daftar hadir kelas 1, lalu model pertanyaannya kita buat karena di sini ada nama siswa, kemudian ada keterangan, contoh hadir, izin, sakit tanpa keterangan atau apa. Nah, kita buat di sini isi pilihan ganda. Nah, baris yang ini adalah nama siswa, dan kolom ini ya kita buat misalnya yang pertama, kolom pertama itu adalah hadir ya. Yang kedua izin ya. Yang ketiga sakit, dan yang keempat tanpa keterangan atau alfa ya. Atau sering juga orang buat tanpa keterangan. Nah, di alfa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tentu seperti video sebelumnya sudah ada kita persiapkan di file Excel nama-nama siswa per kelas. Nah, di Excel ataupun di Google Sheet bisa kita copy paste dari sana. Contoh seperti ini yang saya dapatkan dari Rapor dan Dapodik. Nah, contoh ini kelas 11 tab 1. Di sini namanya sudah ada semua. Saya akan copy nama satu kelas ini. Kemudian saya akan tempelkan di baris. Saya klik di baris 1 ini, kemudian saya tempel di sini.
maka nama-nama siswa akan muncul. Nah, ini ada 30 nama siswa, atau bisa juga diketik satu persatu, tapi kalau bisa kita copy paste, ngapain lama-lama kita di sini kan. Nah ini kemudian ini bagian untuk kelas 11 tahap 1. Hal yang sama seperti ini kita buat untuk 3 kelas berikutnya atau kelas yang lain. Tentu kita menambahkan satu session lagi. Kemudian kita lihat di sini ya bagian yang berikutnya, dan pastikan Bapak Ibu tadi bahwa kursor kita berada di sini ya, jangan di atas. Kalau di atas nanti pas di bawah kursor kita yang akan terisi. Nah di sini kita buat lagi daftar hadir ya. Daftar hadir kelas 11 tab 11 tab 2. Sama juga Bapak Ibu, kita di sini harus tambah pertanyaan dengan nama yang sama tentu ya. Perhatikan dulu. Terlalu semangat. Kemudian di sini daftar hadir kelas 11 tab 2. Sama dengan yang di tab 1, kita pilih dengan isi pilihan ganda. Isi pilihan ganda di sini juga kita isi hadir. Kemudian kolom kedua kita pilih izin ya, supaya seragam ya Bapak Ibu. Kemudian kita sakit, lalu alfa, karena di sana tadi sudah kita pakai dengan istilah alfa saja. Nah, barangkali sama dengan tanpa keterangan. Nah, kemudian di baris ini kita ambil nama-nama siswa kelas 11 tab 2. 11 tab 2 itu sudah ada buat di Excel. Saya ambil juga ini dari flagernya Eraport. Nah, flagernya Eraport kelas 10 tahun lalu. Tentu dia sekarang kelas 11. Nah, ini saya pastikan di sini, maka akan muncul di sini nama-namanya mereka semua. Dengan cara yang sama Bapak Ibu, ini posisi sudah di sini. Kursor kita tambah bagian. Kita tambah bagian muncul di sini. Kemudian kita buat di sini kelas daftar hadir kelas 12 tab 1. Kelas 12 tab 1. Nah, kita tambah pertanyaan, maka muncul sama seperti tadi, daftar hadir 12 tab 1. Sama ya, langsung otomatis isi pilihan ganda yang dipilih, karena di atas barangkali dia mengikut ya. Nah, mereka tahu maksud kita ya. Itulah hebatnya Google, langsung tahu apa yang kita maksud. Nah, tentu di sini yang kita pilih atau yang kita isi adalah hadir. Lalu kita tambah lagi kolomnya izin. Lalu kita tambah lagi kolomnya sakit, dan kolom terakhir alfa. Nah, di bagian baris kita pilih dari Excel juga supaya kita tidak capek-capek. Ini ada terbalik ya. Jadi yang paling bawah ini ada 21 orang kelas tab. Ini saya copy, lalu saya tempel di sini, maka masuk sudah. Terus satu lagi Bapak Ibu, untuk satu kelas lagi, berarti bagian yang berikutnya kita buat bagian yang baru, bagian keempat ya, bagian kelima ya. Nah, di sini kita tulis lagi daftar hadir. Hadir kelas 12 tab 2. Kemudian kita tambah pertanyaannya. Pertanyaannya itu juga daftar hadir
kelas 12 tab. Ya, di sini kita pilih isi pilihan ganda. Terus yang mau kita isi di sini sama dengan yang tadi, hadir. Oke, kemudian izin, klik lagi, sakit, kemudian alfa. Di sini tentu sama juga, supaya tidak capek kita mengetiknya, kita ambil dari database yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, kita copy, saya copy dan saya tempel di sini. Ya, ini sudah masuk 22 siswanya. Lalu ya tentu di sini sama semua sudah di oke, tidak perlu kita setting. Dan terakhir, setelah ini barangkali kegiatan terhadir atau kondisi kehadiran siswa, sering kita katakan seperti itu. Lalu ada bukti KBM. Nah, biasanya itu ada tanda tangan guru juga atau para, terus ada catatan khusus. Nah, untuk ini kita minta bukti, ya. Kita buat di sini sesi yang kanan, bukti KBM, ya. Bukti KBM itu kita buat satu pertanyaan, bukti KBM, bukti KBM atau kegiatan pembelajaran atau bukti pembelajaran. Saya buat aja di sini sama dengan di atas, bukti KBM. Nah, ini kita pilih bentuk load file dan kita izinkan bahwa filenya nanti akan di upload ke drive Google kita. Nah ya, kita di sini ada pertanyaan, izinkan hanya jenis file. Kalau ini kita aktifkan, tentu kita harus pastikan mereka atau setiap guru itu sudah bisa membuat format filenya dan memastikan format file yang akan di upload. Nah, kalau prinsip saya di sini, ini tidak perlu saya aktifkan, dan Bapak Ibu guru juga bisa tidak perlu aktifkan. Supaya apa? Ya, mana tahu gurunya mengirim screenshot Zoom meetingnya atau screenshot Google Meet-nya atau foto, dipoto dan juga dirubah ke PDF misalnya. Terus ada bukti soal-soal yang dikirim siswa dalam bentuk PDF. Dan di sini jumlah maksimum file ya, tentu bisa kita batasi, bisa 5, bisa 10, tergantung. Nah, karena di sini juga ada batasan, format ini dapat menerima hingga 1 GB file, ya. Ini juga bisa kita ubah, mau kita ubah menjadi 10 GB, bisa, terserah. Nah, di sini 10 GB dan yang lain. Ini saya tetapkan aja tetap 1 GB. Dan ini juga bisa kita atur berapa file maksimal. Nah, bisa 1 MB kita batasi supaya hemat space. Dan untuk ini apa yang sudah secara default di sini, ini saya biarkan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan tadi di kelas, ya, kita naik ke atas, manjat ke atas. Di kelas ini tadi Bapak Ibu kita sudah aktifkan dia, lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya ini berarti ke sini, ke nama guru. Tapi di sini kita pilih, kalau dia dipilih kelas, dia harus ke kelas tak 1. Nah, ini. Terus kalau dia kelas 11 tak 2, maka dia harus berangkat ke 11 tak 2.
Nah, begitu juga untuk 12 tab 1 dan 12 tab 2. Artinya kalau nanti kita memilih kelas tab, maka langsung ditampilkan daftar hadir kelas 11 tab 1. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ini kan ada keterangan setelah bagian 1 ini lanjut ke bagian berikutnya. Di sini juga ada catatan seperti itu. Untuk setiap ini setelah bagian 2 ini selesai, kita kemana? Kita tentu ke bagian bukti KPM. Ini. Jadi setiap kelas setelah dia absensi langsung ke bukti pembelajaran. Supaya apa? Supaya nanti setelah kita mengabsen di kelas yang kita masuki tidak masuk ke yang berikutnya, ya. Jadi ini harus kita ke bukti KBM. Nah, begitu juga di yang berikut kita bukti KBM, dan ini juga ke bukti KBM. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, bahwa catatan KBM kita sudah selesai kita buat. Nah, coba kita pratinjau dengan, atau sebelumnya itu kita setting. Nah, ini yang umum cukup seperti ini, kita batasi 1 kali, kemudian presentasinya bisa kita tampilkan kemana, dan di sini kita buat catatan. Cukup ini aja. Terima kasih sudah mengisi catatan KBM. Di kuis juga tidak perlu kita kasih karena ini bukan kuis. Coba kita tinjau ya, dengan klik mata kita isi misalnya 27 ya, Juli terus 2020. Terus saya pilih kelas 12 tab 1 ya. Saya pilih nama guru, misalnya Sam PTK. Ini bisa tidak diisi, mata pelajaran MTMK, terus KD-nya kita ketik misalnya KD 31 ya, KD 3.1. Terus kegiatannya guru membuka kelas ya, membuka kelas di Google Meet ya. Oh, nah ini kemudian berikutnya. Nah, langsung dia menuju ke daftar hadir kelas 11 tab 1. Karena apa? Karena tadi sebelumnya kita saya memilih kelas 11 tab 1. Nah, di sini kita bisa, di sini tidak bisa 2 pilihan, bisa mengabsensi siswa tersebut, mengatakan hadir, terus ada tanpa keterangan, contohnya ya ini, ya kan? Nah, semuanya siswa sudah masuk di sini secara otomatis, tidak boleh kita ya ini satu persatu kita klik nama siswa itu ya. Nah, berikutnya langsung ke mana Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan masih ada yang belum direspon ya, masih ada yang belum direspon karena wajib dibuat apakah dia hadir atau alfa, jangan ada yang kosong. Baru nanti pemberitahuan kesalahan tadi. Kemudian berikutnya langsung kita mengirim file. Nah,
di sini tambahkan file, tentu kita tadi sudah buat contoh di drive saya di Google ataupun di komputer. Bisa kita pilih misalnya screenshot. Kalau saya pilih screenshot, tentu dari akan saya upload screenshot apa kegiatan pembelajaran yang live tadi, contoh Zoom ya. Nah, kita pilih dari perangkat gitu. Nah, tadi dia screenshotnya ini, tahu apa saja ya. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk apa saja ya. Dimana tadi kita screenshot ya. Screenshot kapan aja itu, coba ini kita pilih ya, karena ini adalah di Google di OneDrive, sementara OneDrive saya ini tidak aktif ini, dan saya ambil saja dari drive saya ya. Dari drive saya maka akan terbuka apa-apa saja yang ada di sini ya. Yang dari Classroom ini aja saya masukkan ya, apa yang sudah ada di sini. Contoh yang kemarin ya, ada file apa saja. Nah, saya tambahkan. Nah, tambah bisa beberapa file ya, seperti KBM. Nah, ini saya kirim. Ya, kita ikuti proses pengirimannya sampai selesai, maka kirim tanggapan berikutnya. Nah, ini sudah selesai kita tanggapi, kita isi. Nah, di sini sudah ada muncul satu respon. Nah, kita klik respon ini, kemudian untuk bisa dia direkap secara keseluruhan apa yang sudah kita kerjakan di catatan KBM ini, maka kita klik pilih tanggapan buat spreadsheet yang baru dengan catatan KBM, kemudian kita klik buat, maka dia akan dibuat satu spreadsheet. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada timestamp-nya, ada tanggal pertemuannya, ada kelasnya, nama guru, IPTK tidak wajib tadi, kemudian mata pelajarannya diwajibkan, terus KD-KD-nya ada di sini, dan semuanya sudah terisi sesuai dengan yang diisi oleh guru tadi di aplikasinya atau di Google Formulir. Nah, tentu Bapak Ibu, Google Formulir ini akan di-upload di satu tempat atau di-share ke guru, sehingga nanti bisa dipergunakan, bisa diedit, bisa atau secara terpusat disatukan di satu folder sekolah. Bila saja sekolah kita sudah memiliki G Suite atau Google for Education, nah ini akan terekam sehingga Kakur, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bisa memantau ini semua. Nah, untuk itu nanti kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Untuk kali ini sekian dulu video tutorial untuk membuat catatan KBM atau agenda kelas. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru di seluruh Indonesia. Dan saya minta tanggapannya, komentar, like, dan subscribe di channel kita di YouTube untuk perbaikan, dan bila ada masukan-masukan yang terbaru bisa kita masukkan. Dan kalau ada pertanyaan bagi Bapak Ibu pemula, teman-teman saya guru yang lain yang sama seperti saya masih pemula, mari kita sama-sama diskusi. Kita bukan ada yang pintar, tapi ada kemauan untuk belajar. Semuanya bisa, semuanya mampu. SMK bisa. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam.